Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Miranda Sari, yang kedua Eliza, dan ketiga Rezi Indah Lestari. Kami akan menjelaskan materi ilmu andragogi. Istilah andragogi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu andre, yang berarti orang dewasa, atau agagos, yang berarti membimbing atau mendidik. Andragogi diartikan sebagai ilmu membimbing orang dewasa belajar. Karakteristik andragogi: bahwa orang dewasa sudah mempunyai konsep diri, bahwa orang dewasa sudah mempunyai banyak pengalaman yang banyak dan dapat menjadi sumber yang penting. Banyak orang dewasa sudah mempunyai banyak kesempatan belajar yang diprioritaskan pada tugas-tugas, pada perkembangan, pada peran sosial. Banyak orang dewasa sudah mempunyai perspektif waktu dan dalam arti ingin secepatnya mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Orang dewasa lebih menerima saran daripada digurui. Orang dewasa lebih memberikan perhatian pada hal-hal menarik bagi mereka dan kebutuhannya. Orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberi hukuman atau disalahkan. Orang dewasa sengaja mengulangi hal-hal yang sama. Orang dewasa suka diperlakukan dengan kesungguhan, itikat yang baik, adil, dan masuk akal. Orang dewasa sudah belajar sejak kecil tentang cara mengatur hidupnya. Oleh karena itu, mereka tidak mau tergantung pada orang lain. Orang dewasa mempunyai hal-hal yang praktis. Orang dewasa membutuhkan waktu yang cukup untuk akrab dan menjalin hubungan dengan baik dengan teman baru. Kebutuhan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan mengenai apapun bentuk isi, tingkatkan status, dan metode yang digunakan dalam proses pendidikan tersebut, baik formal maupun non-formal, baik dalam rangka melanjutkan pendidikan di sekolah maupun sebagai pengganti pendidikan di sekolah, di tempat kursus, pengembangan kemampuan, keterampilan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi keteknisannya atau keprofesionalannya dalam upaya mewujudkan kemampuan ganda, yakni di suatu sisi maupun mengembangkan pribadi secara utuh dan dapat mewujudkan keikutsertaan dalam perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi secara bebas, seimbang, dan berkesinambungan. Pengaruh penurunan faktor fisik orang dewasa dalam belajar yaitu dengan bertambahnya usia, titik dekat penglihatan yang dapat dilihat secara jelas mulai bergerak semakin jauh. Dengan bertambahnya usia, titik jauh penglihatan yang dapat dilihat secara jelas mulai berkurang. Makin bertambahnya usia, makin besar pula jumlah penerangan yang dibutuhkan dalam suatu situasi belajar. Makin bertambahnya usia, presensi kontrak warna cenderung ke arah merah daripada spektrum. Hal ini disebabkan oleh menuningnya lensa mata, sehingga cahaya yang masuk terasing. Akibatnya ia kurang dapat membedakan warna yang lembut. Pendengaran atau kemampuan menerima suara mengurang dengan bertambahnya usia. Perbedaan bunyi atau kemampuan untuk membedakan suatu bunyi makin berkurang akibatnya bertambahnya usia. Karakteristik orang dewasa. Fisik.
usia, jenis kelamin, keadaan anggota tubuh, kelengkapan, kefungsian, riwayat penyakit, psikis, pengetahuan, sikap, motivasi, ego, kebiasaan, harapan, rasa malu, cari menyimpulkan banyak alasan, banyak keluhan, susah berkonsentrasi, konsep diri, pengalaman tidak percaya diri, ingin dihargai, cepat jenuh, sosial, budaya, dan ekonomi, pendidikan, status marital, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, mobilitas sosial, pengalaman kerja, partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Berdasarkan usia, dewasa adalah setiap orang yang menginjak usia 21 tahun meskipun belum menikah ataupun orang yang sudah menikah meskipun belum berusia 21 tahun. Pengertian orang dewasa. Orang dewasa adalah orang yang memiliki kematangan baik segi fisik maupun segi pikiran dan mampu bertanggung jawab semua hal yang dia lakukan. Ciri-ciri dewasa. Mulai mandiri secara ekonomi walaupun kemandiriannya tersebut belum sempurna. Mulai menerima tanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Mandiri dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Mampu menentukan sikap yang didasari pertimbangan keyakinan yang dijadikan sifat hidup. Mampu membina hubungan dengan orang tua sebagai hubungan sesama dewasa. Masa dewasa. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun dan biasanya ditandai dengan pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu memproduksi. Tugas perkembangan masa dewasa awal. Tugas perkembangan masa dewasa awal adalah memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan dengan pasangan hidup, mengasuh anak, dan menjadi warga negara yang baik. Unikan orang dewasa. Orang dewasa sudah mempunyai keseperangkat penuh pengalaman, pendapat, berdisposisi. Orang dewasa akan bekerja untuk mengambil pelajaran dari pelatihan supaya bisa mendampingkan harmonis dengan nilai-nilai yang sudah ada di kepala dan juga hatinya, dan perubahan dalam hal ini akan membutuhkan banyak usaha. Orang dewasa akan mempertahankan sebuah untuk informasi yang mengkonfirmasi apa yang sudah mereka percayai. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.